wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ummatihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man wala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Para alim, para asatidz yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, para pejuang Ramadan, pejuang salat tarawih, pejuang puasa, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita mampu memenuhi panggilannya hingga insyaallah pada malam yang ke-29 ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan, kemauan dan kesadaran untuk memenuhi malam hari kita dengan melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, rukuk kita, sujud kita, doa kita didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa sangat senang bertemu dengan antum semuanya di Masjid Nurul Qiyam ini, bukan karena setiap saya kesini mesti memberikan tausiah di sini, tetapi lebih senang dari itu adalah di hari-hari terakhir bulan Ramadan antum masih istiqomah untuk memenuhi masjid ini dengan bersama-sama menunaikan sholat tarawih. Masya Allah, kalau tidak di masjid itu saya minta antum bertepuk tangan itu, karena hebatnya antum ini di antara jamaah di masjid-masjid lain. Saya kira di sini termasuk di antara jamaah yang masih konsisten. Terbukti saya coba noleh ke belakang tadi itu masih sekitar 3 soft, 4 soft ya, Masya Allah. Dan softnya ini panjang, lebih panjang dari masjid yang kemarin saya datangi itu, 4 soft. Kalau satu soft ini sekitar 30-40 orang, 4 soft berarti berapa ya? Ya 150-160 orang, Masya Allah. Kalau di tempat lain tuh Pak sudah mulai leg break Pak, wis lemah semuanya. Apalagi baru dengar imamnya baca surat Al-Baqarah, langsung di tempat kami, meskipun daerah kami itu dikenal daerah santri, banyak pondok pesantren, madrasah, ya kan? Tapi begitu dengar imamnya sholat tarawih baca surat Al-Baqarah, langsung bilang mati kon, mate mutar gitu ya. Tapi kalau dengar surat, misalnya surat-surat di dalam juz amma, apalagi yang dibaca itu inna a'tainakal kautsar, alhamdulillah selamat gitu. Masya Allah gitu. Karena apa? Kesannya surah Al-Baqarah itu panjang. Apalagi yang terakhir tadi surat Al-Baqarah ayat 165, cukup panjang itu, satu ayat itu. Kalau tidak terbiasa dan familiar dengan surat Al-Baqarah, maka dia mungkin akan sudah merasa tuh nilai apa nih kemarin ini sampai jinjat. Kenapa kita harus masih tetap konsisten? Ini malam yang ke-29 Pak. Nabi itu kalau 10 hari terakhir beliau tidak malah ngelokro, tidak malah lemah, tetapi malah ngegaspol di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyra min awakhir Ramadan syadda min zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Beliau itu
10 hari terakhir Ramadan tidak malah loyo, tidak malah lemah, tetapi malah semakin mengencangkan sarungnya, mengikatkan kuat-kuat supaya tidak melorot, kemudian membangunkan keluarganya dan menghidupkan malam-malam itu dengan beriktikaf. Wa kana i'tikafa, dan beliau itu selalu beriktikaf sepanjang hidup beliau ketika Ramadan itu tiba dan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Hatta tawaffahullahu tsumma i'takafat ahlu wa azwajuhu. Setelah beliau wafat diteruskan oleh keluarganya, oleh istrinya. Begitulah Nabi. Dan itu diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in. Mereka itu luar biasa sedihnya. Kalau di Indonesia begitu akhir-akhir Ramadan, sing diharap-harap nopo Pak? Yang diharap-harap apa kira-kira? Lebaran. Seneng atau tidak kalau itu mengharap Lebaran? Seneng. Yang dipikirannya sudah tanggal 1 Syawal, dan itu dia senang dan bahagia. Rasanya seperti menyambut sebuah hari yang sangat luar biasa, senang banget. Sebelum hari itu rumah-rumah dicat, penganan disiapkan, baju, sarung, koplo semua diperbarui, ya toh, untuk menyambut tanggal 1 Syawal. Bahagia dan senang luar biasa. Dulu aja nih seneng. Kalau emang senang menyambut tanggal 1 Syawal datangnya hari raya Idul Fitri, berarti selama Ramadan itu apa susah? Ramadan rasanya seperti tekanan, sehingga akhir Ramadan tidak malah ngegas ibadahnya, tetapi ngegas pergi ke pasar, ke mal-malnya untuk menghadapi, menyiapkan tanggal 1 Syawal. Tapi antum luar biasa. Kalau Nabi begitu, karena itu Nabi memerintahkan, menganjurkan sama kita, iltamisuha. Ha itu apa? Satu hari, salah satu di antara keistimewaan dan utama Ramadan itu adalah fihi lailatun khairun min alfi syahr. Jangan malah ditinggal, justru di 10 hari terakhir itulah ada satu keutamaan Ramadan yang lain, yaitu ada satu malam yang nilainya itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Nabi anjurkan iltamisuha fil ashri min awakhir Ramadan, iltamisuha fil witr, lebih khusus cari itu di bulan terakhir, dan khususnya di malam-malam ganjil. Saiki malam ganjil tinggal sitok dok Pak. Hari ini malam ini tuh malam ke-29. Dan Nabi secara khusus juga menyatakan, kata beliau, iltamisuha fil tasyik wal isrina tabqi. Hari tersisa yaitu tanggal 29 pun cari, jangan sampai kalian ketinggalan. Di dalam surat Al-Qadar itu terdapat banyak hikmah. Paling tidak di sana yang diperselisihkan oleh ulama, itu adalah apakah Lailatul Qadar setiap malam Ramadan itu hadir atau sudah selesai dengan turunnya Al-Quran, dan kapan kalau itu memang benar hadir. Dan Nabi memberikan sinyal di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya yang perlu kita ketahui adalah di situ dikatakan oleh Allah, tanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Malam itu malaikat-malaikat Allah turun atas izin Allah, dipimpin langsung oleh malaikat teristimewa Jibril. Nah, kemudian para ulama mencari, untuk apa malaikat-malaikat kok khusus turun pada malam Lailatul Qadar? Kalau kita baca di dalam tafsirnya At-Tabari, di sana dikatakan bahwa turunnya malaikat-malaikat malam itu khusus untuk memberikan ucapan selamat kepada hamba-hamba Allah
yang khusyuk beribadah di malam-malam tersebut demi menjemput datangnya Lailatul Qadar. Di kitab Ibnu Katsir misalnya dijelaskan, tidak hanya sekedar mengucapkan salam, tetapi juga menurunkan berkah dan kebaikan kepada hamba-hamba Allah yang mengkhususkan malam itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya beri bocoran Bapak Ibu dan Saudara. Apa itu? Di dalam tafsir Fakhrur Razi ada kisah menarik, yaitu kalau kita lewatkan sangat rugi nanti. Apa itu? Beliau mengatakan, anna hikmatu min ayati inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai kepada tanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kata beliau adalah annal malaikata au annahum yuriduna ayyarau min anwa'it ta'ati syai'an ma yarawna fi alamil ardi. Kata beliau, para malaikat-malaikat turun itu secara khusus ingin menyaksikan, melihat, membuktikan suatu bentuk-bentuk ketaatan dari hamba-hamba Allah yang itu tidak mereka saksikan di langit, tidak mereka saksikan fi alamil sama. Khusus itu hanya dilakukan oleh hamba Allah di muka bumi. Apa amalan itu? Paling tidak ada dua di situ disebutkan. Ahaduhuma, yang pertama di antara dari yang kedua itu adalah annal aghniya yaji'una bit-ta'am thumma yaj'aluhu diyafatan lil fuqara wal fuqara ya'kuluna at-ta'ama minal aghniya. Apa katanya? Pada malam itu malaikat ingin menyaksikan langsung bagaimana sebuah ketaatan yang ajaib, yang takjub, yang luar biasa, yang hebat, yaitu orang-orang kaya datang kemana-mana untuk membawa makanan-makanan untuk diberikan makanan itu, infaknya itu, sedekahnya itu kepada kaum fakir miskin yang mereka sangat membutuhkan. Inilah sebuah perilaku indah yang membuat malaikat kagum sehingga mereka merelakan diri turun dan dipimpin langsung oleh Jibril. Yuk kita saksikan, ada satu amalan ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang di muka bumi hamba Allah yang tidak dilakukan makhluk yang ada di langit. Apa itu? Lihat betapa indahnya perilaku orang-orang kaya itu. Mereka hamba Allah yang punya, mengeluarkan makanannya, minumannya, segala sesuatu yang ada di rumahnya untuk diberikan pada fakir miskin, dan orang-orang miskin bisa menikmatinya. Sebuah persaudaraan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita ingin termasuk di antara hamba Allah yang benar-benar ingin disaksikan dan dibuktikan oleh malaikat menjalankan ketaatan itu, yuk di hari-hari terakhir menjelang Ramadan itu selesai ini, kalau masih ada pakaian di lemari-lemari kita, masih ada baju, celana, pakaian apapun, masih ada banyak makanan, minuman, buah, kue yang ada di kulkas-kulkas kita, masih ada sisa-sisa uang dimanapun tempatnya itu, keluarkan segera dan tunjukkan di hadapan Allah yang disaksikan oleh malaikat untuk diberikan pada mereka yang sangat membutuhkan. Inilah perilaku yang tidak pernah dijumpai oleh malaikat di langit dan perilaku yang tidak ada di agama-agama yang lain. Sampai-sampai seorang pendeta di Rusia itu rela belajar Islam dan kemudian masuk Islam hanya karena melihat orang Islam itu kok gampang oleh bantu wong liya. Ngerti ya kalau saya pakai bahasa ini ya? Kok gampang sekali oleh bantu wong liya, mudah ringan tangan banget oleh menolong orang lain, dan mereka tidak mengharap balasan bahkan ucapan terima kasih, sekedar memberikan sesuatu dengan penuh tulus ikhlas, sehingga orang-orang yang ada di Eropa sekarang berduyun-duyun betapa asik dan indahnya perilaku orang Islam.
Kalau semua orang Islam yang kaya-kaya punya pikiran kayak begitu, maka insya Allah selesai itu urusan fakir miskin di negara kita di Indonesia. Selesai urusan fakir miskin di mana-mana. Tidak perlu menunggu bantuan sosial dari pemerintah. Tidak perlu menunggu bantuan makan siang gratis. Cukup dipenuhi orang Islam. Orang Islam punya kekuatan, punya wibawa, punya kemampuan. Tidak perlu sama pemimpin-pemimpin yang menjanjikan hanya makan siang gratis, minuman gratis. Buat apa rakyat hanya dicekoi dengan makan siang gratis, tetapi rakyat tidak mendapatkan keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Betul nggak? Antum pilih mana? Pemimpin yang akan memberikan keadilan, kesejahteraan secara benar sungguh-sungguh, atau hanya sekedar pemimpin sing cukup mung ngekei beras sak jumut atau ngekei makan siang gratis. Inilah salah satu kunci kenapa umat Islam itu tidak pinter-pinter, karena sing dipilih wong sing gelem ngekei makan siang gratis. Ya kan? Nah, jadi kok dadine yo ndak karo-karuan. Ini yang pertama. Yang kedua, wasaniha, kata Imam Fakhrur Razi, apa itu? Al malaikatu hum yuriduna ayyarau min anwa'it ta'at, yakni min ibadullah alladhi lahu aninus awsat. Mereka ingin mendengar langsung suara-suara yang dikeluarkan oleh hamba-hamba Allah yang mengaku atas dosa dan kesalahannya. Kama qala fi hadis al-qudsi, disebutkan oleh Imam Razi sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, la aninal muznibina ahabbu ila Allah min zajril musabbihin. Sungguh suara rintihan penyesalan orang-orang yang selama ini berbuat dosa itu lebih disukai oleh Allah daripada suaranya orang-orang yang bertasbih. Mereka kemudian bilang, yuk hayya nadhab ilal ardh, yuk kita semuanya pergi ke bumi. Wa nasma'u sautan, dan kita dengarkan suara. Alladhi, yang suara itu ahabbu ilallahi min zatil musabbihin, yang suara itu lebih disukai oleh Allah daripada suaranya tasbih. Kenapa demikian? Karena suara tasbih izharu an kamali halil mu'minin. Suara tasbih itu hanya menunjukkan sisi ketaatan seorang mukmin kepada Allah. Wa amma aninul usah, adapun suara orang yang menyesal mohon ampun kepada Allah atas dosanya itu izharu an ghafariyatillah, menunjukkan betapa Allah maha besar pengampunannya dan permaafannya. Karena itulah ketika Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah apa yang harus dilakukan untuk menjemput Lailatul Qadar itu, Rasulullah mengatakan, quli wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, menyukai permaafan, karena itu ampuni segala salah dan dosaku. Inilah perilaku indah kedua yang lebih disukai oleh Allah dari sekedar suara tasbih, karena malam-malam ini adalah malam terbaik bagi kita semua untuk mengaku dosa dan salah kita, supaya nanti di akhir Ramadan benar-benar kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, karena sudah dibersihkan, diampuni, disucikan dosa dan salah kita melalui puasa, sholat, dan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kita lewatkan malam 29 dan besok malam 3 di akhir. Lebih kita gaspol lagi, dan kalau perlu imam itu surate ojo mung sak ayat tok surat Al-Baqarah, la iso 1 rakaat 1 halaman surat Al-Baqarah.
ngomong binotok, ya. Masa nggak bisa nggak siap ya? Saya tadi merasa alhamdulillah surat Al-Baqarah ini kan. Saya biasa membaca itu surah Al-Baqarah 1 halaman. Ya. Tapi memang ada jamaah yang kemudian protes, Ustaz, ojo dowo-dowo. Ya kan? Ya, yang sedang-sedang itu. Tapi tadi kan 4 rakaat ya, 4 rakaat langsung salam. Itu memang sunnah Rasulullah. Ya, biasa-biasa aja. Kalau kita biasa dengan surat yang agak panjang dan berdiri lama, insya Allah aman, Pak. Apalagi ini mudah-mudah keren-keren semuanya ini. Ya, kelihatannya yang paling sepuh ini panjenengan ya, Pak ya. Panjenengan sama Ustaznya ya. Ya itu. Tapi insya Allah ini kuat, sehat-sehat semua ya. Itu subhanallah nikmat, ya. Nikmati sholat keren. Perbuatan terkeren di hadapan Allah nanti tidak ada lain kecuali hamba bersujud bertasbih rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengampuni. Inilah kesempatannya Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, rukuk sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.